saya percaya saudara walaupun tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kita boleh beribadah secara online bersama dengan Yabes Community. Mari saudara persiapkan hatimu, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan, walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biar Engkau boleh hadir Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia
Engkau baik. Haleluya. Saudara, kita mau kembali untuk memuji Tuhan. Saudara di rumah boleh sama-sama loh ya sama kita ya, memuji Tuhan juga. Jadi jangan cuma ditonton aja, tapi boleh sama-sama bernyanyi dengan kita. Haleluya. Yuk, tepuk tangannya mana? Sama-sama dengan saya ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sekali lagi, hanya kau milikku, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Shalom, selamat bergabung dalam ibadah minggu Yabes Community. Berikut pengumuman seputar kegiatan Yabes Community. Komsel Yabes diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Linknya akan diinfokan di grup Yabes maupun di Instagram atau Facebook. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau konseling, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Untuk persembahan dapat ditransfer juga ke nomor rekening di bawah ini. Demikian info Yabes Community seminggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar menjadi rema dalam kehidupan setiap kami hari lepas hari. Kami menopang doa Tuhan untuk gembala kami, Pak Indra beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dimanapun mereka berada. Kami juga menopang doa untuk teman-teman Yabes dimanapun mereka berada. Kiranya kasih, damai, sukacita, sejahtera selalu menyertai teman-teman kami.
Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan shalom atas bangsa kami. Juga untuk para pemimpin kami, Presiden, beserta wakil dan seluruh jajarannya, kiranya bangsa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Juga untuk COVID ini ya Tuhan, kami percaya semua akan berlalu dengan baik, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Yabes Community yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang sehat semuanya, dan pastinya dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kembali saya bisa menyampaikan isi hatinya Tuhan. Meskipun kita belum pernah ketemu nih, tapi saya percaya saudara dan saya tetap dalam perlindungan kasih karunia Tuhan yang berlimpah senantiasa. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita buka Roma 10 ayat yang ke-11. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Roma 10 ayat yang ke-11. Keluarkan buku catatan kita, siapkan Alkitab kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan buat kita semua. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sekali lagi, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau yang suka dengan judul khotbah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini, temanya adalah Trust in the Lord, atau percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa yang namanya percaya sama Tuhan itu nggak kelihatan? Bahkan saudara tidak bisa membedakan ini orang percaya sama Tuhan sama ini orang tidak percaya sama Tuhan. Sayangnya ada banyak orang Kristen bilang gini, kalau dia rajin kebaktian, kalau dia rajin berdoa, berarti dia percaya sama Tuhan. Minta maaf kalau saya boleh bilang, sebetulnya belum tentu orang itu percaya sama Tuhan. Kapan ekspresi percaya sama Tuhan itu terlihat? Waktu orang itu sedang mengalami masalah dan penderitaan dalam kehidupan. Justru bersyukur lewat masalah dan penderitaan yang datang, justru itu menunjukkan orang tersebut percaya sama Tuhan atau tidak. Orang tersebut meyakini Tuhan ada atau tidak. Orang tersebut meyakini ada kuasa yang lebih besar dari hidupnya atau tidak. Sayangnya ada banyak orang Kristen lebih percaya hal-hal lahiriah, hal-hal yang terlihat. Mereka lupakan hal-hal batinia. Nah, rasa percaya ini, kalau saya boleh sebutkan, ini hal-hal batinia. Dan tahukah saudara bahwa kekristenan adalah from the inside out, dari dalam keluar. Yang di luar tidak bisa mempengaruhi yang di dalam. Yang di dalam itu powerful, yang di dalam itu absolut dan mutlak. Dan rasa percaya ini ada di dalam. Areanya ada di mana saudara? Areanya ada di pikiran. Sama-sama saya ulang, areanya ada di pikiran. Masih ingat nggak saudara sama sebuah teks yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata jagalah hatimu itu bukan hanya bicara tentang hati yang ada di sini, bukan. Tapi itu bicara tentang kardia atau alam bawah sadar pikiranmu. Firman Tuhan jelas bilang ini, jagalah alam bawah sadar pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, ada seorang bapak filsuf modern namanya Rene Descartes yang pernah bilang sebuah quote yang luar biasa menurut saya. Quote-nya bilang gini, cogito ergo sum.
Saya ulang, cogito ergo sum, atau artinya gini, aku berpikir maka aku ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari ternyata kekuatan pikiran kita itu luar biasa. Aku berpikir maka aku ada. Perhatikan pikiranmu, itu akan menjadi konsepmu. Perhatikan konsepmu, itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, itu akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, itu akan menjadi karaktermu. Perhatikan karaktermu, itu akan menjadi hidupmu. Betapa penting kita menjaga pikiran kita. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang dipenuhi dengan rasa percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Mari kita belajar lebih lanjut dari kebenaran firman Tuhan tadi. Saya ulang kembali, Roma 10 ayat yang ke-11 bilang gini, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ada dua kata penting di sana. Kata percaya satu, kata kedua adalah dipermalukan. Kita bahas yang gak enak dulu, saudara. Save the best for the last ya. Kita siapkan yang terbaik di belakang nanti. Oke. Kata yang akan saya bahas yang pertama adalah kata dipermalukan. Kata dipermalukan dalam bahasa aslinya dipakai kata kataischino. Saya ulang, kataischino ya. Kalau huruf Yunani, baca Yunani makin monyong makin benar. Jadi kalau saudara mau belajar Alkitab makin monyong makin benar. Haleluya. Kataischino. Apa sih kataischino? Definisi yang pertama dari kataischino atau dipermalukan, yang pertama adalah diturunkan. Pernahkah saudara mengalami fase saudara sudah ada di posisi tertentu, di level tertentu, tiba-tiba tanpa saudara sadari saudara sedang turun degradasi ke fase yang ada di bawah? Kata diturunkan di sini bicara juga satu kondisi di mana saya dan saudara sudah melakukan semua yang baik, semua yang luar biasa, bahkan saudara sudah plan dari awal sampai habis. Semuanya saudara memikirkan bibit bebet bobotnya, kekurangan kerugiannya, saudara sudah plan sebelumnya, tapi yang terjadi adalah kegagalan. Itu juga bicara tentang diturunkan. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah dikacaukan. Jauh-jauh hari saudara sudah setting semuanya. Jauh-jauh hari saudara sudah atur semuanya, tapi tiba-tiba kok sepertinya di tengah perjalanan seperti dibuyarkan. Itu kataischino atau itu dipermalukan. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga adalah dijelek-jelekan. Pernahkah saudara mengalami fase dijelek-jelekan? Satu kondisi di mana saya dan saudara sudah lakukan yang terbaik, bahkan saudara menjaga betul yang namanya nama baik, karena saudara meyakini nama baik lebih berharga dari kekayaan. Saudara atur baik-baik hidup saudara, tapi toh tetap ada aja orang yang ngomongin saudara di belakang. Kalau saudara sedang mengalami fase yang ketiga ini, berarti saudara masuk di dalam fase kataischino atau dijelek-jelekan. Tiga ya, kataischino. Yang pertama diturunkan, yang kedua dikacaukan, dan yang ketiga dijelek-jelekan. Di depan kita ngomongnya bagus semua, tapi di belakang kita dia ngomongin kita parah banget. Nah, kenapa kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi? Kenapa fase area seperti ini diturunkan, dikacaukan, dan dijelekkan ini bisa terjadi? Mungkin salah satu faktornya, saudara sedang menghidupi sebuah kehidupan yang tidak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Mari kita koreksi sama-sama, biarkan firman Tuhan jadi kalibrasi hati kita, yang mengolah hati kita dan menintrospeksi hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin selaras dengan kehendaknya Tuhan.
Biarkan firman Tuhan menusuk loh hati kita, menilik hati kita, merubah cara hidup kita, meluruskan yang tidak lurus, membawa setiap kita kepada sebuah jalan di mana kehendak Tuhan ada di sana. Mungkin, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sedang mengalami fase-fase seperti ini, mungkin saudara sedang ada di area sedang tidak mempercayai Tuhan. Kita belajar lebih lanjut, saudara. Kata yang kedua adalah kata percaya. Kata percaya di sana dipakai kata pisteo. Pisteo. Apa itu pisteo? Definisi yang pertama, pisteo adalah berkeyakinan teguh. Jawab masing-masing dalam hati saudara, apakah saudara berkeyakinan teguh kepada Dia pencipta hidup saya dan saudara? Definisi yang kedua adalah saudara dan saya memutuskan untuk berkomitmen. Saya ulang ya. Saudara dan saya memutuskan untuk berkomitmen. Tahukah saudara bahwa manusia kecenderungannya tidak bisa berkomitmen? Bahkan kalau manusia berjanji cenderung mengingkari janjinya. Kalau manusia bilang sesuatu, kadang-kadang dalam perjalanan kehidupannya dia suka lupa. Apa iya gue pernah ngomong kayak begitu? Itu manusia. Pada dasarnya kita bukan pribadi yang bisa berkomitmen. Itu sebabnya berkomitmen itu gak bisa didoain. Berkomitmen itu gak bisa ditumpangin tangan. Berkomitmen itu gak bisa diolesin minyak lalu saudara bilang saya berkomitmen. Belum tentu. Berkomitmen berarti saudara harus memutuskan dari dalam diri sendiri, ya, saya mau berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan. Dan saya sedang berbicara kepada orang-orang yang siap memutuskan untuk berkomitmen percaya sama Tuhan. Katakan amin. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga saya suka banget. Pisteo punya definisi menyerahkan diri untuk dipersuasi. Apa sih itu dipersuasi? Dipersuasi adalah dipengaruhi dan diyakinkan. Dipengaruhi dan diyakinkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Katakan amin. Pertanyaan saya hari ini adalah, apa yang mempersuasi dirimu? Keadaan di sekeliling kita kan? Data-data jumlah pasien COVID yang meningkatkah? Atau surat kabar yang kau baca tiap pagi yang mempersuasi alam pikiranmu? Atau firman Tuhan mempersuasi? Apa itu dipersuasi? Dipengaruhi dan diyakinkan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, tabungan kita seringkali mempersuasi kita, betul? Rekening kita yang tinggal Rp35.000 dan gak bisa diambil lagi, itu sering kali mempersuasi kita. Seringkali SPP anak kita yang belum dibayar itu mempersuasi kita. Apa itu dipersuasi? Saya ulang lagi. Dipengaruhi dan diyakinkan. Waktu saudara dan saya dipengaruhi dengan hal-hal yang seperti itu, jangan harap saudara bisa dipengaruhi dan diyakinkan untuk percaya sama Tuhan. Mari kita tilik hati kita hari ini. Apakah saudara dan saya sedang dipersuasi oleh firman? Atau saudara dan saya sedang dipersuasi oleh keadaan? Keadaan keuanganmu, keadaan sakit penyakitmu, keadaan kondisi terpuruk yang ada di depan matamu. Apa yang mempersuasi engkau? Apakah Tuhan dengan semua kebenaran firman-Nya? Atau sebetulnya selama ini kau dipersuasi dengan kesulitan, penderitaan, masa sukar yang sedang terjadi? Saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara memutuskan untuk berkeyakinan teguh sama Dia apapun keadaannya. Makanya gak heran firman-Nya bilang ini, keadaan di sekelilingmu boleh bergoncang, tapi engkau ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kapan itu terjadi? Waktu saudara dan saya berkeyakinan teguh sama Tuhan. Yang kedua, waktu saudara sudah berkeyakinan teguh, saudara memutuskan dari dalam
memutuskan untuk berkomitmen tetap percaya meskipun sukar, meskipun sakit, meskipun ditolak, meskipun tidak diperhitungkan, meskipun masalah mendera, engkau tetap berkomitmen untuk percaya. Dan yang ketiga, saudara tidak menyerahkan alam bawah sadar pikiran saudara kepada keadaan. Tapi saudara dan saya menyerahkan alam bawah sadar pikiranmu, rasa percayamu untuk dipengaruhi, dipersuasi, dan diyakinkan hanya oleh firman. Hidupmu ditentukan bukan dari apa kata orang. Hidupmu juga bukan ditentukan dari keadaan yang terjadi. Tapi hidupmu ditentukan oleh firman. Dan percayalah, lewat firman itu yang menjadikan saya dan saudara untuk hidup kembali. Saudara yang mati hari ini, firman berkata kamu hidup. Saudara yang lemah hari ini, firman berkata kamu kuat. Saudara yang mengalami penderitaan hari ini, firman berkata kamu pasti bisa melewati itu semua bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya izinkan firman mempersuasi dirimu, dan jangan pernah takut apa yang akan terjadi di depan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selamat datang sebuah kehidupan yang penuh dengan rasa percaya sama Tuhan. Selamat datang sebuah kehidupan yang tidak lagi memusingkan keadaan di sekeliling kita. Dan kita jadi pribadi yang kuat, tidak melarikan diri dari masalah. Tapi saudara dan saya adalah orang yang didapati jadi pribadi yang percaya sama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Maju terus dalam iman saudara. Tetaplah bertumbuh dalam komunitas yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kau. Tuhan memberkati saudara. God bless you.